Tapi aku tidak suka ibadah sekolah minggu, Bute. Ih, kamu nih ya. Bosan. Apa? Bosan gimana sih? Kamu kan suka nyanyi, Ucok. Iya sih, aku suka nyanyi. Nah, pas waktu. Pas sekolah minggu, kita tuh banyak nyanyinya. Pasti seru deh, gak bosan. Oh iya? Iya, yuk ikut aku sekolah minggu yuk. Boleh. Tapi boleh nggak ada guru sekolah minggunya juga? Pasti lebih asik. Iya. Nah, kita mau nyanyi, Ucok. Lagunya Roti dan Mentega. Kita nyanyi sama-sama ya. Yuk, di sekolah minggu. Ikutin gerakannya ya, teman-teman. Oke, boleh sih. Ayo adik-adik kita nyanyi Roti dan Mentega dengan gerakan ya. Dan dengan semangat. Jangan lupa tepuk tangan ya, Bute. Iya. Kita selalu bersama seperti mentega Tujuh lagi. temanku kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Bukan salah mendorong bersatu Dan bila kau Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Ikutin doa yang Ina ucapkan. Tuhan, tunjukkanlah cara yang benar untuk memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Taurat Tuhan pada kebaktian Minggu Sekolah Minggu pagi ini diambil dari titah ke-9. Demikian bunyinya, kita bersama-sama mengucapkannya. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita ulangi lagi ya. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikian bunyinya. Mari kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan kita untuk dapat melakukan perintahnya. Ikuti Inang ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Bute, ternyata lagunya enak semua. ya. Kita udah bilang tadi Ucok, sekolah minggu itu seru sekali. Betul, Bute. Aku mau cerita. Boleh tidak? Kita apa? Cerita aja. Jadi, kita semua kan di sini pada sekolah online. Karena sekolah online, tugas numpuk semua. Banyak sekali. Saking banyaknya, aku
malas mengerjakan. Dan aku memilih untuk nyontek, Butet. Iya, Butet. Tapi aku takut tahu. Takut Tuhan Yesus marah sama aku. Iya, emang kamu kan tahu juga itu perbuatan yang tidak baik. Kenapa kamu mencontek? Iya, memang perbuatan tidak baik. Tapi kita menyontek, hasilnya akan bagus. Ingat, Ucok, meskipun begitu, Tuhan Yesus melihat kalau kamu mencontek. Tuhan tidak suka kamu mencontek, Ucok. Iya, betul. Aku sadar aku salah, Butet. Ya, kalau kamu sudah sadar, kamu harus datang dan berdoa kepada Tuhan Yesus dan memohon ampun supaya kamu dimaafkan oleh Tuhan. Oke deh, Butet. Aku akan berdoa nanti dan minta ampun sama Tuhan. Ya, teman-teman, kita juga pasti sudah melakukan banyak sekali kesalahan selama 1 minggu ini. Yuk kita meminta ampun kepada Tuhan dan memohon pengampunan. Sambil berdoa, mari kita menyanyi Yesus angkat dosamu dan buang ke laut. Ayo, Butet. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Sekali lagi. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Mari kita bersama-sama berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, dibuka Alkitabnya ya. Kita mau membaca epistel pada kebaktian kita. Tertulis pada 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Kita baca bersama-sama ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Butet, sekarang aku sadar bahwa mencontek itu tidak baik. Ya, Cok, aku sudah bilang kan. Makanya kalau kamu sudah tahu mencontek itu baik, sekarang kamu harus kasih tahu teman-teman kamu. Kamu harus bisa tunjukin bahwa meskipun tidak mencontek, kamu bisa dapat nilai bagus.
percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Butet. Tadi lagunya enak ya? Kok rambut kamu lucu sih?
menundukkan kepala, mulai. Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik menyertai hidup kami. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar, boleh memahami, dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya. Kita mau membaca teks dari khotbah minggu kita hari ini. Tertulis pada Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Roma 13 dimulai dari ayat 11 sampai dengan 14. Adik-adik lihat Alkitabnya ya. Inang mau membaca ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian bunyinya. Adik-adik, siapa yang sudah pernah naik kapal di lautan yang luas? Ayo, yang sudah pernah tunjuk tangan. Loh, Inang sudah pernah naik perahu, naik kapal di lautan yang sangat luas. Ketika itu malam hari. Bayangkan saja, di lautan yang sangat luas, malam hari, wah, kelihatan gak ada satupun. Gelap gulita, menakutkan. Lihat ke kanan, gelap. Lihat ke kiri, gelap. Loh, kenapa gelap Inang? Gak ada lampu. Kalau di daratan ada lampu jalan kan sebagai penerang. Kalau di lautan gak ada lampu. Nah, si nakoda yang membawa kapal ini tentu dia harus lebih hati-hati, lebih waspada. Loh, Inang, kalau misalnya di lautan itu ada batu karang, ada lautnya yang agak dangkal, ada pulau, bisa nabrak dong Inang. Bisa. Tapi supaya si kapal ini bisa selamat, terhindar dari tabrakan karang, terhindar dari menabrak pulau, di pulau itu dibuatlah mercusuar. Mercusuar? Apa itu mercusuar? Mercusuar itu adalah tiang yang sangat tinggi. Di ujung paling atas dibuat lampu terang berkedip-kedip.
Untuk apa itu Inang? Gunanya untuk sebagai petunjuk bagi nakoda yang membawa kapal tersebut. Sehingga dengan adanya petunjuk terang dari mercusuar tersebut, si kapal itu bisa berjalan dengan mulus, tidak menabrak batu karang, tidak menabrak pulau, sehingga semua yang ada di kapal itu bisa selamat. Mereka semua boleh bersuka cita walaupun dalam kekelaman, dalam gelap, karena ada terang, mereka bisa selamat. Mereka bersuka cita. Sekarang adik-adik, di nats kita pada hari ini adalah peringatan kepada siapa? Kepada pengikut-pengikut Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di Roma. Siapa yang memberikan peringatan? Rasul Paulus. Loh, kenapa diberi peringatan, Inang? Karena orang-orang Kristen yang ada di Roma itu, mereka melakukan perbuatan, tindakan, pekerjaan yang tidak dikehendaki Tuhan. Apa itu? Mereka selalu melakukan mabok-mabokan, melakukan pertengkaran, melakukan apa lagi? Pesta pora, melakukan percabulan, perselisihan, iri, dengki. Hidup mereka ditutupi oleh kegelapan. Jadi hanya hal-hal yang tidak baik yang mereka lakukan. Kalau pekerjaan seperti itu disukai oleh Tuhan atau tidak? Disukai atau tidak? Pintar, tidak disukai oleh Tuhan. Nah, oleh Rasul Paulus diingatkanlah semua orang-orang Kristen itu. Hai kalian semua orang-orang Kristen yang ada di Roma, bangunlah, bangkitlah, bersiaplah, perangi kegelapan, perangi hidup gelap. Lalu Rasul Paulus meminta kepada mereka supaya mereka dipersenjatai dengan senjata yang dari Tuhan. Apakah senjata yang dari Tuhan? Apakah senapan? Apakah pistol? Apakah pedang? Tidak. Senjata dari Tuhan kita bukan senjata tajam, tapi senjata itu adalah senjata kebaikan. Senjata apa? Kasih. Senjata kasih yang diberikan Tuhan, diperlengkapi Tuhan kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Supaya apa mereka dipersenjatai? Supaya mereka dapat membasmi, supaya mereka dapat menghilangkan, supaya mereka dapat mematahkan semua kejahatan-kejahatan tersebut. Inang, kalau begitu anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk bisakah hidup dalam kegelapan? Yuk, bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Contohnya bagaimana, Nang? Contohnya, kalau dipanggil mamahnya, Berta, Berta, pura-pura gak denger. Dipanggil 10 kali ya. Kalau disuruh, tar, sabar. Kalau disuruh belajar, tar lagi. Seperti itulah kehidupan anak-anak yang dalam kegelapan. Untuk itu, sekarang melalui firman Tuhan ini, anak-anak sekolah minggu itu dipanggil, disuruh bangun, disuruh bangkit, bersiap. Pernah lihat polisi, tentara ketika mereka
mereka baris berbaris ketika mereka upacara, mereka siap. Kalau komandannya memberi aba-aba, hormatlah, serentak mereka hormat, beri hormat. Mereka patuh, mereka akan tetap mendengarkan apa yang diberikan, apa yang diaba-abakan komandannya. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk harus tetap bisa menjadi pelopor, menjadi pejuang, menjadi penggerak hidup kegelapan di sehari-harinya. Malas belajar, pemarah, suka membenci, suka berantem, tidak disiplin, suka berbohong. Itu adalah contoh-contoh hidup yang di dalam kegelapan. Tetapi Inang mau minta kepada kalian supaya kalian harus bisa menjadi pejuang-pejuang atau yang mengalahkan, membasmi, membunuh semua kegelapan itu. Caranya bagaimana, Inang? Panggil, undang Tuhan supaya ikut campur tangan, supaya Tuhan memampukan kamu memerangi itu dengan senjata apa? Yaitu tadi, senjata kasih. Apa saja itu, Inang, senjata kasih? Pertama, berkata lemah lembut, berkata sopan, tidak pemarah, pemaaf, suka menolong. Itu adalah salah satu beberapa contoh yang menjadi senjata yang dapat mengalahkan kegelapan. Karena itu, adik-adik sekolah minggu HKBP Kapuk sekarang sudah dipanggil Tuhan. Bangunlah, bangkitlah. Bukan berarti bangun dari tidur. Kalau sekarang ya, karena masih dalam pandemi COVID-19, kegiatan kita semuanya di rumah. Semua di rumah. Belajar di rumah, ibadah di rumah, ada tugas-tugas di rumah. Karena di rumah, bolehkah kita bermalas-malasan? Bolehkah kita menghiraukannya? Bolehkah kita tidak melakukannya? Tidak boleh. Anak-anak yang sudah dipersenjatai oleh Tuhan dengan kasih-Nya, kita harus menjadi anak-anak pelopor kemenangan. Walaupun di rumah, kita harus tetap semangat, semangat, semangat. Semangat belajar, semangat beribadah, semangat berdoa, dan semangat melakukan apapun yang telah menjadi kewajiban. Kalau ini anak-anak sudah lakukan, tentu kita menjadi anak-anak terang. Seperti mercusuar tadi, walaupun dia di dalam kegelapan yang kelam, tetapi dengan cahayanya yang kedap-kedip itu bisa menyelamatkan kapal yang besar itu. Untuk itu kita harus menjadi anak-anak terang. Kalau anak-anak terang, menjadi anak-anak kesukaan. Kita pembawa berita damai. Kita pembawa berita sukacita. Kita menjadi pembawa berkat untuk di sekeliling kita. Karena itu, untuk anak-anak sebenarnya tidak susah ya untuk menjadi pejuang memerangi kegelapan dengan kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Semua kita boleh menjadi pelaku-pelaku terang. Terang itu sangat disukai oleh orang banyak. Karena itu, mari kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita
dari anak-anak horong 1 sampai horong selanjutnya menjadi anak-anak terang, supaya kita tetap bersinar. Seperti ada lagu kita ya, apa lagunya? Siapa yang tahu? Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ingat, anak-anak sekolah minggu HKBP Kapuk harus menjadi terang yang selalu bersinar, bersinar, dan bersinar. Mau jadi anak-anak terang? Pintar. Karena itu kita harus meminta pertolongan Tuhan supaya kita tetap menjadi anak-anak terang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pada pagi hari ini Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya hidup kami menjadi anak-anak pembawa terang, anak-anak pembawa berita sukacita, anak-anak kesukaan. Ajar dan mampukan kami anak-anak sekolah minggu ini Tuhan untuk dapat berbuat hal-hal yang baik, berkata-kata yang sopan, lemah lembut, jujur, penyabar, rajin. Itulah Tuhan yang selalu Tuhan ingatkan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi pembawa berkat di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga memohon supaya Tuhan dapat melepaskan kami dari semua penyakit yang ada pada akhir-akhir ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesehatan kepada kami, kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu kami juga Tuhan. Tuhan, ampunkan dosa dan kesalahan kami yang banyak, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya Butet, maaf. Aku bakalan belajar jadi anak yang sopan. Ya,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya-lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin.